Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian di malam Jumat kali ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Sebelum kita mulai ceritanya, kita awali dulu dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar terhindar dari gangguan ketika menyimak ataupun setelahnya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Teman-teman sekalian, ada yang pernah mendengar pesugihan sate gagak? Yaitu cara mendapatkan kekayaan dengan menjual sate gagak bukan kepada manusia, melainkan kepada para dedemit. Para dedemit tersebut akan berebut mendapatkan sate gagak yang kita bakar, dan sebagai imbalannya mereka akan memberikan kepada yang membakar sate tersebut sebuah kekayaan. Tapi apa jadinya jika ternyata sate gagak yang disediakan tak mencukupi dengan jumlah dedemit yang datang? Baik, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Juni 2019. Seminggu sebelumnya terdapat kabar akan ada beberapa paranormal yang akan datang mau jualan sate gagak. Jualan tapi yang beli hantu, jin dan lainnya. Katon mendengar itu pun penasaran. Yakin kalau bisa mau aku tiru, gumam Katon. Acaranya tepat jam 12 malam. Lokasinya di lapangan. Bukan manusia biasa yang diundang, hanya kalangan tertentu. Malam pun tiba. Katon yang penasaran dan ingin melihatnya langsung menelpon salah satu temannya yang biasa dia panggil Culun. Katon mulai mengetik nomor temannya tersebut. Telepon dalam genggamannya pun berbunyi dan dia tempelkan di telinganya. Tetapi yang mengangkat malah perempuan. "Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silahkan tinggalkan pesan." Setelah bunyi tut, Katon mencoba lagi sampai 3 kali, namun tetap yang mengangkat perempuan. Sialan, ini bocah di mana sih? Gumamnya dalam hati. Katon sedikit kesal dan niatnya hendak mendatangi Culun ke rumahnya. Namun telepon genggamnya berbunyi. "Oh, Culun cumi," ucapnya kesal karena sang teman cuma miss call. Katon langsung menelpon balik dan temannya langsung mengangkat telepon dari Katon. "Kangkrengane, dasmu lolun, kayak orang penting." "Ada apa, Ton? Tumben kamu inget aku," jawab Culun dari dalam telepon. Asem kamu, Lun." Lun, katanya kemarin itu akan ada acara di lapangan," tanya balik Katon. "Heeh, yuk berangkat yuk. Soalnya banyak yang jaga. Ini nanti tidak sembarangan orang yang bisa masuk," jelas Culun ke Katon. "Mau gak Su?" ucap Katon dengan nada tinggi. "Iya ya Ton," balas Culun mengiyakan. Telepon pun ditutup dan Katon mulai bersiap-siap. Malam itu sehabis isya, Culun mendatangi Katon ke rumahnya untuk menjemput. Ton, teriak Culun dari luar rumah. "Iya," balas Katon dengan nada teriak pula dan keluar rumah. Katon memakai jaket dan jeans hitam, jeans yang bagian lututnya berlubang ala preman pasar. Dia berjalan mendekati Culun, tapi Culun masih menatap Katon tanpa berkedip. "Lihat apa? Ayo," tegur Katon yang langsung duduk di belakang Culun membonceng. "Berangkat," ucap Culun menepuk bagian depan motornya dan mulai berangkat. Di tengah perjalanan mereka sedikit berbincang, dibarengi dengan sedikit candaan. Sampai di tengah perjalanan, saat hendak melewati toang, motornya Culun mendadak diberhentikan.
Kenapa Lun? Kok berhenti? Tanya Katon yang masih memegang perut Culun. Matamu, lihat depan sana. Sambil nunjuk ke arah depan. Terlihat ada sosok yang tengah duduk di tengah jalan. Katon menjawab. Namanya aja demit, gak beraturan Lun. Aneh-aneh kamu. Jarak antara mereka dan sosok tersebut mungkin sekitar 20 meteran. Katon mulai mengangkat kaki kanannya ke belakang, turun dari motor seraya berujar. Lun, motornya dorong aja. Nanti aku deketin demitnya. Ya, siap, jawab Culun tegas. Katon memegang bagian belakang motor dan mulai mendorongnya, sedangkan Culun mengayuh sepeda motornya dengan kedua kaki. Mereka berdua mendekati sosok tersebut, sampai sekitar 7 meteran. Culun melirik ke arah Katon yang ada di belakang. Katon balik memandang. Keduanya mulai tersenyum dengan senyuman picik. Oi, kamu hantu apa? Teriak Katon. Namun sosok tersebut tak menjawabnya. Keduanya kembali menatap satu sama lain. Katon memberikan kode dengan menggerakkan kedua matanya ke arah kiri, agar Culun bertanya kepada sosok tersebut. Namun Culun balas dengan gelengan kepala. Raut wajah Katon berubah menjadi sedikit kesal. Lalu dia melanjutkan bertanya kepada sosok tersebut. Woi, tuli kamu. Mendengar teriakan Katon untuk kedua kalinya, sosok tersebut pun menoleh ke arah mereka berdua. Yang awalnya duduk membelakangi, sekarang memutar wajahnya menghadap Katon dan Culun. Waduh, ternyata cewek, gumam Katon melirik ke arah Culun sambil menggerakkan kedua alisnya. Culun menatap diam, tersenyum. Keduanya mengangkat bibir, tersenyum mengembang. Katon mulai melangkahkan kakinya berjalan. Culun menepuk bahu Katon dan Katon berbalik melihat ke arah Culun sambil menempelkan jari telunjuknya ke bibir. Dia mendekati sosok tersebut, sedangkan Culun hanya melihat apa yang akan dilakukan oleh Katon. Katon terus berjalan dan berhenti di samping sosok tersebut sambil bergumam. Loh, kok cantik? Sinar rembulan membantu penerangan toang yang gelap tanpa adanya lampu. Dan itu juga yang membuatnya bisa melihat sosok tersebut. Katon melirik ke arah belakang. Terlihat Culun tengah duduk di motor dengan santainya sambil mulai menyalakan rokok. Katon kembali melirik ke arah hantu perempuan itu sambil bertanya. Mbak, kenapa kok duduk di tengah jalan gini? Sosok yang tadinya sempat menoleh ke arah belakang kini menoleh ke samping, ke tempat di mana Katon berdiri. Mas, jangan kesana sekarang mas. Bakalan bahaya kalau kesana sekarang. Nanti aja ya, ucap sosok tersebut memperingatkan. Loh, aku diingatkan. Sebenarnya ada apa? Kok jadi penasaran malah? Tanya Katon yang menjadi penasaran dengan jawaban sosok tersebut. Sosok itu tidak menjawab dan dia hanya diam. Dengan santainya Katon langsung duduk di sebelah sosok tersebut. Mbak, kamu itu siapa sebenarnya? Tanya Katon penasaran dengan sosok tersebut. Masa lupa sih mas? Jawabnya dengan bahasa halus. Lupa beneran mbak? Jawab Katon sambil mencoba untuk mengingat sosok tersebut. Aku Wahdaniyah mas, jelasnya. Oh lah, pangkling aku. Dulu gemuk, sekarang kecil gini. Oh iya, mau apa tadi? Ucap Katon disertai bertanya. Panggil saja Ani mas, biar lebih akrab. Jawabnya menggoda. Setelah berbincang-bincang dengan sosok yang menghadangnya, Katon dan Culun kembali melanjutkan perjalanan tak mengindahkan larangan yang diberikan oleh sosok tersebut. Sampai di lapangan, di tempat yang mereka tuju, terlihat pagar seng mengelilingi lapangan tersebut. Sedangkan waktu ritual hampir dimulai, karena sedikit lagi tengah malam. Culun memarkirkan motor dan keduanya pun turun. Mereka berjalan mencari celah untuk melihat ritual sate gagak. Mau kemana mas?
Tanya seorang lelaki yang menghadang keduanya. Mau ke situ? Mau lihat? Jawab Katon. Maaf mas, nggak boleh. Ucapnya dengan tangan menggiring Katon dan Culun untuk pergi. Katon dan Culun kembali ke motor, namun bukan untuk pulang. Mereka mengitari lapangan dan mencari celah lain untuk melihat. Cukup lama mengitari lapangan tersebut, mereka tak mendapatkan celah untuk melihat. Akhirnya mereka memarkirkan motor di tempat yang sepi dan gak ada penjaganya. Mereka lalu turun dari motor. Keduanya duduk di dekat pagar seng. Katon duduk jongkok sambil bersandar dan dia melihat ke arah bawah, tepatnya ke arah tanah. Lun, ini jalannya, ucap Katon dengan nada sedikit berbisik sambil menunjuk tanah di bawah pagar seng. Culun bingung mengernyitkan dahinya. Dia tak mengerti maksud ucapan Katon. Katon menggeleng kecewa karena Culun tak mengerti dari maksud yang dia ucapkan. Katon langsung menggali tanah di bawah pagar seng dengan kedua tangannya. Dari situ, Culun mengerti maksud Katon dan dia langsung membantunya menggali tanah dengan kedua tangannya. Keduanya terus menggali tanah sambil menatap tersenyum. Dirasa sudah dalam, Katon mulai tengkurap dan merayak masuk, melewati pagar seng dari arah bawah. Culun menyusulnya dari belakang. Keduanya merayap layaknya cicak, sambil matanya terus melihat ke arah orang-orang yang hendak melakukan ritual. Mereka merayap beberapa meter dari pagar seng, namun tak begitu dekat juga dengan orang-orang tersebut. Keduanya tak ada yang berani berdiri ataupun duduk. Mereka melihat ritual tersebut dalam posisi tengkurap, sambil sedikit mengangkat kepala agar bisa melihatnya dengan jelas. Ritual pun dimulai. Kayu bakar sudah mulai dinyalakan, sate gagak sudah dipersiapkan, diletakkan di dekat pembakaran. Tak lama, api pun padam dan satu persatu tusuk sate yang sudah terisi dengan potongan daging burung gagak disusun rapi di atas tempat pembakaran. Tetapi sebelum disusun, sate tersebut dilumuri dengan darah gagak yang ada di dalam mangkuk. Ritual tersebut dilakukan oleh beberapa orang, namun yang membakar dan meneriaki jualannya hanya satu orang, sedangkan yang lainnya hanya berdiri diam sambil mengamati sekitar. Sate gagak, monggo tumbas, ucap orang itu sambil mengibaskan kipas anyam di atas tumpukan sate dan sambil melirik ke kanan dan ke kiri. Sekitar 10 menitan belum ada sosok yang datang. Lalu satu persatu sosok makhluk halus pun menampakkan dirinya. Mereka menunggu sate matang seperti anak kecil yang menunggu ibunya selesai memasak. Katon menguap, ngantuk. Katon mengantuk dan takut ketahuan. Keduanya melanjutkan merayap. Tepat di depan ada selokan. Katon melihat ke dalam selokan tersebut. Nampaknya kering dan tingginya hanya 1 meter. Katon melihat ke arah belakang, memberi kode kepada Culun, melambai dengan tangan kiri untuk mengikutinya masuk ke dalam selokan. Katon lalu masuk dan diikuti sama Culun yang terus merayap dari arah belakang. Dari sini nampak begitu jelas. Yang awalnya Katon melihat satu penjual sate, karena pandangannya waktu itu tertutup pohon yang ada di pinggir lapangan. Kini terlihat beberapa penjual sate. Hantu banyak yang bermunculan, berkerumun. Jenisnya berbeda-beda. Ada genderuwo, kuntilanak, tuyul, pocong, dan sebagainya. Tak ketinggalan makhluk seperti manusia, namun dalam kondisi cacat. Ada yang tanpa kepala, tangannya putus, kaki putus, lidah menjulur panjang, kepalanya besar, gosong, dan masih banyak lagi. Namun ada satu makhluk yang berpenampilan seperti kuntilanak. Hanya saja rambutnya gimbal dan sebagian rambutnya menutupi mata sebelah kiri. Jalannya pun sempoyongan ke arah kanan, seperti berat sebelah. Bau anyir darah, bau bangkai, bau kemenyan, bau wewangian bunga, dan bau asap berkumpul menjadi satu. Katon masih tiarap bersama Culun di selokan pojok lapangan. Nyamuk banyak, hantu banyak,
leher seperti karatan karena kotor bercampur tanah dan sedikit lumpur. Keduanya masih melihat dari dalam selokan. Sambil tiarap, Katon mengeluarkan kepalanya untuk melihat keadaan lapangan. Saat matanya menelisik ke arah lapangan, Katon ternyata tak dapat melihat apapun. Loh, aneh, gumam Katon dalam hati. Masuk lagi, kemudian mencoba melihat lagi. Pada nggak kelihatan. Akhirnya Katon jongkok dan dia mengamati. Wedus gibas, pandangannya gelap, tak bisa melihat sekeliling. Karena saking banyaknya demit, Katon merasa jengkel. Pandangannya terhalang dan tak bisa melihat orang sakti berjualan sate gagak. Tangan Katon mencoba untuk meraih baju salah satu hantu dan menariknya. Katon terus menarik sampai hantu tersebut jatuh ke dalam selokan. Lantas, hantu tersebut dipukul beberapa kali. Culun yang melihat Katon memukuli hantu, tiba-tiba ikut-ikutan memukul. Di dalam selokan yang setinggi 1 meter, sekarang layaknya ring smackdown. Tapi karena kejadian tersebut, para hantu membubarkan diri, pergi dengan wajah masam. Melihat keanehan tersebut, membuat orang sakti ini mencari tahu apa yang terjadi. Dan tanpa diketahui dari mana dia datang, orang sakti itu sudah berdiri di depan Katon. Dia murka dan menarik kerah baju Katon, membuatnya berdiri dari selokan. Orang itu menarik Katon dan si culun mengekor dari arah belakang. Orang itu lalu membawa Katon ke hadapan guru-gurunya. Kemudian mereka menyuruh Katon dan culun duduk di pojokan. Lalu keduanya pun diinterogasi. Setelah menjelaskan apa yang terjadi, Katon dan culun dilepaskan disuruh pulang. Katon yang ingin tahu mencoba merayu mereka agar tak disuruh pulang. Boleh, tapi jangan buat keributan, ucap guru besar yang ada di situ. Katon diam di pojokan sambil merokok. Beruntungnya dikasih kopi sama salah satu orang yang baik. Dia melihat mereka. Lah, kok udah mulai? Ucap Katon. Terjadi komunikasi antara para hantu dan penjual sate. Sepertinya si penjual sate bukanlah orang sembarangan. Hanya sekejap mata, semua jenis hantu memenuhi lapangan. Dari yang berwujud cantik sampai yang hanya kepalanya saja. Komplit pokoknya. Katon membayangkan bagaimana kalau dia sendirian di lapangan tersebut dan dikerumuni para hantu. Pedagang yang berjumlah 7 orang bersila. Lalu ada 8 orang berdiri siap menyerang dengan posisi kuda-kuda. Dari hantu paling tinggi sampai yang paling pendek tersungkur. Pokoknya nggak jelas hantunya dan aneh-aneh bentuknya. Tak tahu dari mana datangnya, si Ani tiba-tiba duduk di sebelah Katon sambil berujar. Mas, bentar lagi pasti bubar. Masa? Sahut Katon. Lihat aja mas, terang Ani. Hantu mulai maju dan semakin maju. Ruang gerak pedagang sudah mulai sempit. Tak disangka, kemudian para pedagang kocar-kacir tinggal 1 orang sakti yang bertahan. Dia masih duduk sambil baca mantra. Para hantu sudah gak jelas bentuknya seperti terlihat ngamuk. Karena tidak kebagian sate gagak. Sudah rebutan jadi tawuran, saking banyaknya. Setelah itu, terdengar seperti guntur, cahaya terang menyilaukan. Tiba-tiba hantu bersih tak tersisa. Tinggal 1 orang sakti yang terakhir. Dia masih bersila, namun tak bergerak. Tasbihnya juga tidak digerakkan atau diwiritkan. Kemudian Katon sama Culun mendekati orang sakti itu. Mereka menggoyang tubuhnya, tapi tetap tidak sadarkan diri. Wah, jelas dibawa ke alam seberang nih sukmanya, gumam Katon. Katon menoleh ke kiri dan ke kanan. Oh, Jan, teman-temannya kok nggak pada datang? Wah, teman apa ini? Setelah itu Ani pun datang dan tiba-tiba sudah berada di sebelah Katon. Apa mas? Bawa aku menyeberang ke alammu. Kasihan ini sukmanya, jelas Katon kepada Ani. Ani menjawab dengan santai. Ya, tapi ada imbalannya mas. Apa imbalannya? Tanya Katon.
"Kamu mau jadi pacarku?" tanya Ani balik. Sontak Katon kaget dengan imbalan yang diminta Ani. "Gak mau lah, hantu lagi." "Lah, coba wajah aslimu kayak apa?" Ani kemudian teriak dan wujud aslinya pun muncul. Dia berwujud putri bermahkota dan bermata biru. Waktu berubah wujud aslinya, tingginya tidak seperti manusia. Dia kembali menjadi kecil sambil tertawa. Kemudian berujar, "Gimana mas? Sanggup gak?" "Bentar An, kupikir sebentar," jawab Katon. "Gak usah kelamaan, keburu mati mas," jelasnya. "Bentar cuk, dan cuk," balas Katon dengan bahasa kasar, karena mulai bingung harus bagaimana. "Pacaran yang gimana? Aku jadi pacarmu apa gimana?" ucap Katon balik bertanya. "Iya mas, jadi pacarku," jelas Ani. "Tapi tidak jadi suami kan? Juga nggak kamu perintah-perintah kan?" tanya Katon lagi sedikit ragu. "Tidak mas, jika mau menjadi pacarku malah ku temenin setiap hari," jelas Ani lagi bersikukuh. "Sudah, gini aja, diobrolkan belakangan. Sekarang seberangkan aku," pinta Katon yang mulai khawatir. "Enggak, dealkan dulu," ucap Ani ngeyel dan menginginkan kepastian. "Udah, iyalah, ayo, cepet, keburu kelamaan," ucap Katon mengiyakan dengan nada kesal. "Berangkat," ucap Ani sambil menggandeng tangan Katon. Seenaknya sendiri, lah nyebrang alam gaib hanya berangkat. Kok berani? Tanya Katon ragu. Sampai alam seberang. "Manaan orangnya? Sukmanya lo ya?" "Itu kan mas," ucap Ani menunjuk ke atas. "Lah kok digantung? Derajatnya lebih tinggi dari hantu gak karuan kayak dapur-dapurmu," sambil menunjuk wajahnya Ani. "Kok aku mas? Aku kan gak ikut-ikutan ya," jawab Ani membela diri. "Dapurmu kan ya hantu," Katon kesal. "Udah, biar aja hantu, yang penting punya kekasih manusia. Apa gak bangga? Hayo." Ani pun tersenyum. Gak banyak bicara lagi, Katon mendekati sukmanya orang sakti yang digantung. Jaraknya sekitar 12 meteran. Jalan setapak disertai ilalang yang agak tinggi. Waktu tiba di dekat situ, aduh, ternyata terdapat banyak hantu di sana. "Asmane," gumam Katon dalam hati. Terdapat hantu yang mau menaikkan bendera, berhenti sambil menatap Katon dan bertanya, "Siapa sih kamu tuh?" Tidak sabar, kaos dia gulung naik sampai siku. Kemudian Katon menantang keduanya. Demit, jin prewangan, ra patek dugo ra patek kanggo. Dapurmu jelek, gak berguna, menuhin dunia. Maju semua. Aku tetap gak terima jika bangsaku kamu gituin. Derajat lebih tinggi kok dapurmu pada ngawur." Katon merasa menang akan derajatnya yang lebih tinggi, dan jaraknya sama para hantu hanya 3 meteran. Ternyata ada yang berani maju sambil nantang. "Welah, ada manusia menyerahkan nyawa." "Gimana? Ulangi ucapanmu." "Ada manusia lebih berani, tidak takut darah, tidak takut mati." "Jelas saja. Ayo maju, cepat diselesaikan. Kasihan raganya di dunia." Seperti kilat, namun masih cepat itu. Tiba-tiba kepala Katon mulai pusing. Tetapi untung sudah pasang kuda-kuda atau siap siaga. Namun Katon tetap terpental dan jatuh. Katon kembali berdiri, kemudian mengamuk. Hantu itu pun berkelahi dengan Katon. Dan hantu itu pun terjatuh. Melihat hantu itu tidak bergerak, Katon semakin besar kepala, semakin lemas, hantu pun mundur. Sukma orang itu dia turunkan. Dia gendong, kemudian Katon pun lari, tetapi tak tahu jalan pulang. Dalam hatinya mengeluh, "Asem, Ani di mana ini?" Kemudian ada suara,
Aku di sebelahmu, Mas. Ani terbang dan melayang. Oh, enak men. Kamu bisa terbang-terbang, keluh Katon. Tak sempat melihat sebelah, dia didorong, seperti ditabrak bulldozer dari samping. Katon terpental di kubangan. Walaupun tidak tenggelam, tetapi ketika jatuh, malah di tengah lapangan tempat ritual tadi. Katon melihat kanan dan ke kiri. Sudah bersih, tak ada orang. Terlihat ada orang atau sosok di pojok lapangan. Lalu dia mengejar, karena berpikir mungkin bisa sampai ke tempat sosok itu. Saat sampai di situ, dia bertanya tentang tubuh orang sakti tersebut dan katanya dibawa ke rumah lurah. Katon kembali bertanya arah rumah Pak Lurah, tetapi dia menjawab, "Lah, saya juga nggak tahu, Mas." Lalu Katon melihat sekeliling lagi, mencari temannya si Culun, tetapi Culun nggak ada. Lah, kok Culun malah minggat? Asem, aku ditinggal pulang, gumam Katon. Katon lari di pinggir sungai. Syukurlah ada orang nongkrong di kali Pelening. Katon teriak sambil bertanya, Bu, rumahnya lurah di mana ya, Bu?" "Lurah sini." "Apa lurah mana, Mas?" jawab si ibu tersebut, malah balik bertanya. Asem, malah ngajak bercanda. "Ya lurah sini, Bu," jelas Katon. "Itu loh, Mas, rumah nomor 3 itu ya," jawab si ibu. Nggak lama, Katon kembali berlari. Sampai depan rumahnya, jasad orang itu sedang dibersihkan. Katon lalu mendekat sambil berujar, "Minggir, minggir." Untungnya, orang-orang yang ada di dekat situ mau minggir dan Katon pun memasukkan sukma orang sakti tersebut ke jasadnya. "Ih, sudah sampai. Cepat buruan masuk," pinta Katon sambil meletakkan dan kepalanya malah miring. "Permisi ya, Yi, saya benarkan," sambung Katon sambil membenarkan posisi kepala orang tersebut. Sukmanya sudah masuk dengan benar. "Alhamdulillah matanya terbuka," ucap Katon bersyukur. Kemudian Katon berjalan hendak pulang, namun langkahnya terhenti. "Mas, kesini sebentar, Mas," ucap orang itu. Katon lalu membalikkan wajahnya, menoleh ke arah belakang. Dia melihat orang itu melambai dan Katon pun kembali. Orang sakti itu mencoba mencium tangan Katon, tetapi malah ditepis. "Bukan begitu, Yi. Harusnya kan saya yang nyium tangannya Pak Yai," jelas Katon. Ya, orang sakti tersebut adalah Kiai, dan orang-orang yang lain juga mungkin juga sama. Jual sate gagak bukan untuk mencari kekayaan, namun untuk melawan mereka yang datang. Tetapi tak bisa dipungkiri kalau jumlah mereka begitu banyak, hingga membuat orang-orang ini lari tunggang langgang. "Terima kasih banget ya, Mas. Kalau tidak ada Masnya, wah, jadi apa saya?" ucap Kiai tersebut. Katon pun menjawab, "Ya tetap jadi Pak Kiai lah, Yi." "Nama saya Ahmad," ucap sang Kiai memperkenalkan diri. "Saya karyawan Tuhan, Yi," ucap Katon balik memperkenalkan dirinya. Singkat cerita, malam itu Katon pulang dengan berjalan kaki, karena Culun kabur meninggalkan Katon. Katon jalan dengan santai dan tak terasa rokoknya hanya tersisa 3 batang. "Wah, jelas ini gak sampai. Jalannya kejauhan juga," gumam Katon. Dari depan sekolah terdengar suara memanggil, suara lelaki. "Mas, Mas." Katon pun berhenti dan menoleh. Dia melihat di sana terdapat sesosok wujud berlumuran darah yang mengalir begitu deras. Kepala sosok itu menyamping seperti berat sebelah. Matanya hampir keluar dan tangannya juga patah. "Ada apa, Mit, Demit?" tanya Katon kesal. "Tolongin aku. Aku minta tolong. Ambilkan jasadku. Aku kecelakaan. Itu di sana," ucapnya sambil menunjuk area toang yang panjang yang hanya ada pesawahan. "Oh,
lah anak mana kamu mas? Tanya Katon kepada demi tersebut. Aku anak desa Pangge. Tolong, keluargaku namanya Mamat, pinta sosok itu. Walah, namanya siapa tadi? Lupa, Katon bingung. Tak lama, saku celana Katon bergetar. Dia memasukkan tangan ke saku celananya dan mengambil telepon genggamnya. Terlihat temannya culun memanggil via telepon. Semprol, malah aku kamu tinggal pulang. Gimana maksudmu? Ucap Katon setelah mengangkat telepon culun. Aku belum pulang. Aku tuh di sekolahan ini loh, sama Sablah. Jelas culun yang ternyata ada di area sekolah. Oh, pantes. Ya sudah, aku sampai depan sekolah ini. Sudah kelihatan senterku nggak? Ucap Katon. Kelihatan sih. Kamu noleh. Aku di ayunan ini. Haha. Balas culun sambil tertawa. Katon kesal dan mematikan telepon genggam. Lalu dia kembali melirik ke arah sosok yang tadi. Tetapi sudah hilang. Tadi namanya siapa ya? Lupa aku. Ucap Katon menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. Lantas Katon menemui temannya. Dia menemui culun dan mengusir Sablah. Hus. Minggir sana Blah. Sablah minggir sambil ngomel. Asem kamu itu mas. Mendengar Sablah marah, Katon balik berucap. Gimana Blah? Aku asem. Baru selesai bicara, culun menyaut. Jangan galak-galak lah Ton. Lah ingin ku hapus gimana? Sablah. Sambil memegang lengan Sablah ditarik agar mendekat. Kuputer kepalanya mati nih. Sambung Katon emosi. Maaf Thomas. Lah kangen sama Mas Culun. Lama gak ketemu. Jelas Sablah. Ayo, besok kayak gitu lagi ya. Sindir Katon kepada hantu yang bernama Sablah. Setelah itu mereka berdua pun pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Demikian episode cerita malam Jumat kali ini. Semoga teman-teman menikmatinya. Terima kasih kepada teman-teman dimanapun kalian berada yang telah menyimak episode kali ini. Terima kasih dukungannya sampai sebentar lagi sudah mau 100.000 subscriber. Makin semangat karena kalian. Yang belum subscribe silahkan subscribe biar makin semangat menghadirkan cerita-cerita horor setiap harinya. Salam untuk Mas Ruby Heru, Mbak Tati Simungil, Mas Fahrus Syakirin, Mbak Arni Malsel, Mas Zainur Roziki, dan Mbak Wuri Wardani. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin membaca cerita-cerita lain dari Mas Rama, bisa kunjungi akun Twitternya di @ramaatmaja_hcr. Baiklah teman-teman, sampai di sini episode kali ini. Sampai jumpa lagi dengan saya Tama dalam episode Ada Apa Gerangan selanjutnya. Tetap semangat, selamat malam, selamat beristirahat, selamat santap sahur, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.